potensi perikanan Indonesia. Negara bahari dengan lebih dari 17.000 pulau. Negara dengan lautan yang penuh kekayaan untuk digali. Pelabuhan menjadi justifikasi stigma sentra dagang ekonomi hasil perikanan antara produsen dan konsumen di suatu negara. 10% produk komoditas perikanan dunia berasal dari negeri kepulauan bahari ini. Tapi sayangnya potensi komoditas laut yang baru dieksploitasi kurang dari 3% dari total keseluruhan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Visum Regional Ekspor Benih Lobster telah tertuang dalam keputusan DCPT nomor 48 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan Peurulus di wilayah WPP NRI dan didongkrak dengan dimanifestasikannya Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang meradangkan keran ekspor benih lobster di suatu negara. Demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terwujudnya 3 pilar pembangunan dalam upaya tendensi pemerintah dalam membangun perikanan dan kelautan di wilayah Indonesia, kami dari tim pemerintah berdiri tegak mendukung mosi yang kita berdasarkan pada kali ini, yaitu ekspor benih lobster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri yang saya hormati dan hadirin cerdas yang berbahagia, izinkanlah saya untuk memperkenalkan tim kami dari tim debat Institut Pertanian Bogor. Saya sebagai bicara pertama yang akan menyalurkan gagasan mengapa secara ekonomi ini dibenarkan, bicara kedua akan mengkolaborasi dan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh bicara pertama dengan landasan dan fakta yang sesuai dengan data aktualisasinya, dan bicara ketiga kami yang akan mengkonstruksi jalannya perdebatan yang telah kami sampaikan. Lalu perdebatan ini akan ditutup oleh pidato balasan yang akan disampaikan oleh pembicara pertama. Sebelumnya saya akan memberikan argumentasi mengapa kami tim pemerintah mendukung penuh dengan adanya tendensi kebijakan ekspor benih lobster ini. Saya akan menekankan bahwa ekspor benih lobster yang kami maksud adalah satu sistem skema ekspor yang telah sesuai dengan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang telah dipatenkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dewan juri yang hormat, secara komprehensif garis besar kami akan menekankan beberapa hal dalam kebijakan ekspor benih ini. Yang pertama, para eksportir harus melakukan konsepsi-konsepsi pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi dan estimasi Ditjen Perikanan Budidaya. Yang kedua, eksportir yang telah berhasil melaksanakan dan menerangkan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri ditunjukkan dengan sudah adanya hasil panen berkelanjutan dan telah melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai dengan hasil panen. Yang ketiga, eksportir benih lobster harus terdaftar dan tertera di Ditjen Perikanan Tangkap (KKP) dan memiliki surat keterangan asal yang telah dimanifestasikan oleh dinas kabupaten atau kota yang membidangi perikanan pada pemerintahan daerah setempat. Yang keempat, adapun benih lobster tersebut hanya boleh terpaati dari nelayan penangkap benih lobster yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan, dan penangkapan benih lobster harus ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap. Dewan juri yang terhormat, berikutnya pengeluaran benih lobster harus dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan sebagai tempat pengeluaran khusus benih lobster. Dan mengapa tim oposisi harus merespon poin ini ialah benih lobster merupakan komoditas dengan potensi harga jual yang sangat tinggi. Dengan melakukan ekspor benih lobster, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk membenamkan harga produk yang ada di dalam negeri, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang sangat rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang sedang membutuhkan produk tersebut. Sekian akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai tim pemerintah, kami berpikir bahwa setiap kebijakan publik dan pemanfaatan sumber daya sejatinya ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai pembicara kedua, saya akan membuktikan kepada pihak oposisi mengapa mosi ini perlu dibenarkan baik secara konsep maupun pengimplementasian. Saya juga akan berkontribusi dengan sebuah argumentasi di mana ekspor benih lobster ini mampu menjawab keresahan yang ditimbulkan mosi. Namun sebelum itu, saya akan membuktikan kepada Dewan Juri bahwa solusi yang ditawarkan tim oposisi tidak akan tercapai di posisi mereka dan justru hanya akan tercapai di posisi kami. Yang pertama, pihak oposisi ingin agar para nelayan lokal diberi edukasi sehingga mereka bisa melakukan budidaya lobster. Pertanyaan kami adalah, bagaimana pihak oposisi bisa mengedukasi masyarakat ketika mereka hanya bisa memfasilitasi para nelayan lewat seminar umum ataupun pelatihan sementara? Kami berpikir bahwa dalam proposal kami sangat memperhatikan aspek tersebut, di mana nantinya para pelaku budidaya dan nelayan lokal dapat turun langsung dan berkontribusi aktif dalam usaha budidaya, sehingga di kemudian hari mereka bisa menjadi pelaku budidaya yang unggul, baik secara kompetensi dan pengalaman. Yang kedua, pihak oposisi ingin memberikan insentif kepada para nelayan lokal dalam bentuk bantuan finansial. Pertanyaan kami adalah, dari mana pihak oposisi akan mendapatkan insentif tersebut? Jika mereka bisa memfasilitasi, apakah bahan yang mereka punya akan sebanding dengan bahan pendukung yang dimiliki oleh negara lain? Jika tidak, ini pada akhirnya hanya akan menghasilkan lobster budidaya yang tidak dapat bersaing secara kualitas. Jika pihak oposisi bersikeras untuk tetap memfasilitasi mereka, apakah edukasi yang mereka rencanakan bisa membuat nelayan lokal paham teknologi secara tiba-tiba?
Kami berpikir dalam proposal kami bisa memberikan insentif serupa tanpa perlu negara bersusah payah mencari dari mana insentif untuk para nelayan lokal berasal. Dalam proposal kami, eksportir akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari jual beli benih lobster yang dapat digunakan untuk membayar jasa para pelaku budidaya di perusahaan mereka dan membeli peralatan budidaya penunjang yang baik dan setara dengan yang dipakai di luar negeri. Sehingga budidaya berkelanjutan akan tetap terlaksana dan menghasilkan lobster budidaya yang unggul. Negara juga akan mendapatkan pendapatan dari PNBP yang besarnya sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. Dan dana ini dapat digunakan sebagai insentif tambahan untuk mendukung budidaya di kemudian hari. Yang ketiga, pihak oposisi ingin mengekspor lobster budidaya siap konsumsi yang memiliki harga pasar lebih tinggi. Pertanyaan kami adalah, bagaimana mereka bisa menghasilkan lobster budidaya yang setara dengan lobster yang diminati pasar dunia? Jika tidak, bukankah ini tidak akan menarik pasar di negara manapun sehingga tidak ada yang mau mengekspor lobster dari negara kita? Pun jika ada, ini akan dibeli dengan harga yang murah pula. Jika pada akhirnya mereka hanya bisa menghasilkan lobster yang diminati oleh para masyarakat lokal, apakah hal ini tidak akan memberikan kerugian kepada para pelaku usaha karena ketersediaan lobster di pasar sangat banyak dan pada akhirnya hanya akan dijual dengan harga yang murah, sehingga laba yang mereka terima tidak dapat menutupi biaya produksi mereka. Sedangkan dalam proposal kami, dengan peralatan penunjang yang telah dibeli, kami percaya hal tersebut bisa menghasilkan lobster budidaya yang kualitasnya setara dengan yang diminati pasar dunia. Sehingga nanti akan ada banyak negara yang membeli lobster dari Indonesia. Dewan juri yang terhormat, mari masuk ke dalam argumentasi kami. Yang pertama, keresahan akan populasi lobster dalam WOSI ini akan terjawab, di mana dalam proposal kami, sebanyak 2% dari hasil budidaya para eksportir akan dilepas di tempat semula penangkapan benih. Kuota dan lokasi penangkapan akan ditetapkan pula setiap tahun. Kami berpikir cukup tidak relevan mengatakan bahwa jika kita mendukung ekspor lobster di Indonesia akan punah. Apakah sangat mudah membuat hewan yang tidak terancam punah akan mengalami kepunahan massal secara tiba-tiba? Mengingat tetap ada kegiatan budidaya yang sudah kami canangkan dan sejatinya akan lebih berkualitas dengan proposal yang sudah kami buktikan. Yang kedua, keresahan akan pengimplementasian kebijakan dalam WOSI ini pula akan terjawab. Dalam proposal kami, eksportir yang terdaftar hanya dapat membeli benih lobster dari nelayan kecil yang terdaftar di lokasi penangkapan dengan harga patokan yang sudah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan mereka hanya bisa mengekspor melalui bandara khusus yang telah ditentukan oleh Badan Karantina Ikan. Kami percaya dengan adanya ketentuan ini akan menetralisir segala keresahan seperti menghentikan kasus adanya para eksportir ilegal yang tidak memberikan PNBP kepada negara ataupun monopoli harga. Sehingga tidak akan ada simbiosis parasitisme. Dengan adanya sinergi pemerintah daerah yang signifikan, yang kami percaya sebagai variabel terdekat agar check and balancing dapat terjadi. Dewan juri yang terhormat, sebagai tim pemerintah, kami percaya bahwa secara eksklusif hal ini dapat tercapai di posisi kami yang mendukung WOSI ini, dengan segala regulasi dan segala ketentuan yang sudah kami buktikan. Jika pada akhirnya tim oposisi tetap bersikeras untuk menentang WOSI, mereka harus membuktikan bahwa secara konsep dan pengimplementasian, alur mekanisme dalam proposal kami tidak dapat dibenarkan. Jika mereka tidak membuktikan hal tersebut, dan mereka tidak bisa membuktikan solusi yang ditawarkan oleh mereka tidak akan berujung problematik, kami pikir kami tetap harus mendukung WOSI ini. Terima kasih. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara 3 dari tim afirmasi yang akan menegaskan kembali mengapa ekspor benih lobster di Indonesia harus tetap direalisasikan. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara 2 tim kami, yaitu ekspor benih lobster ini harus tetap direalisasikan. Karena dengan melakukan ekspor benih lobster, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Saya bisa memahami bahwa banyak sekali kekhawatiran yang ditimbulkan dari dibukanya kembali izin ekspor benih lobster ini. Paradigma masyarakat dan nelayan sudah terfokus pada aspek-aspek negatif yang akan ditimbulkan dari kebijakan ini. Tim kami menyimpulkan terdapat 3 kekhawatiran terbesar yang ditimbulkan dari ekspor benih lobster. Poin pertama yaitu populasi lobster akan mengalami kepunahan jika terus-menerus dieksploitasi. Saya bisa memahami mengapa kekhawatiran ini dapat muncul dan mengubah pola pikir masyarakat terkait ekspor benih lobster. Keresahan terkait populasi lobster akan terjawab, di mana dalam proposal kami benih yang telah ditangkap akan dilepaskan kembali sebesar 2% oleh para eksportir. Kami berpikir bahwa kurang relevan bila dikatakan benih lobster akan punah jika kami mendukung ekspor benih ini, mengingat kegiatan budidaya yang nyatanya lebih berkualitas dengan proposal yang telah dibuktikan. Faktor lain yang mendorong permasalahan ini adalah para nelayan yang sebagian besar belum memahami bagaimana cara membudidayakan benih lobster sampai ke ukuran konsumsi.
Potensi benih lobster dapat hidup di laut lepas kurang dari 1%. Artinya, jika terdapat 1000 benih di laut, maka hanya 10 benih yang dapat bertahan hidup dan benih lainnya akan mati begitu saja. Hal tersebut sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk menambah devisa negara. Bukankah lebih baik mengekspor benih lobster daripada membiarkan benih tersebut mati dan tidak memiliki nilai jual lagi? Sedangkan kami telah membuktikan bahwa ketika direalisasikannya mosi ini dalam proposal kami akan mendapat modal dari keuntungan jual beli benih dan dapat digunakan untuk insentif kegiatan budidaya benih lobster di kemudian hari. Poin berikutnya yaitu nelayan lokal merasa dirugikan karena keuntungan lebih banyak didapatkan para eksportir akibat regulasi yang belum bisa mencapai kata eksplisit serta pengawasan yang kurang ketat. Saya kurang setuju terkait poin ini karena pada kenyataannya para eksportir dan penjual domestik dikenakan kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak per satuan ekor benih lobster dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara. Dengan kata lain, para eksportir juga harus menginvestasikan modal dengan jumlah yang tidak sedikit agar tetap bisa mengekspor benih lobster. Poin terakhir adalah pajak yang masuk untuk meningkatkan devisa negara terhitung rendah dan menyebabkan kerugian untuk negara. Saya juga kurang setuju terkait poin terakhir ini karena besarnya pemasukan penerimaan negara bukan pajak telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jika ekspor benih lobster direalisasikan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, sehingga pajak yang masuk dapat digunakan negara untuk meningkatkan dan menyediakan fasilitas pada sektor perikanan yang berpengaruh pada peningkatan kemampuan Indonesia untuk melakukan budidaya benih lobster. Saya tegaskan kembali, dibandingkan menyia-nyiakan benih lobster sampai tidak memiliki nilai jual, lebih baik mengekspor benih tersebut ke negara yang sudah siap dan mampu untuk membudidayakan benih lobster. Kebijakan ini dapat terus direalisasikan bila pemerintah dapat berperan lebih banyak, bukan hanya memberikan bantuan dalam bentuk permodalan, tapi juga memberikan pelatihan kepada para nelayan agar pembudidayaan dapat terlaksana, sehingga mempercepat panen dan mengurangi tingkat kematian benih lobster. Tanpa intervensi dari pemerintah, pada akhirnya orang-orang akan terus mengambil benih lobster secara besar-besaran tanpa pengendalian. Dewan Juri yang terhormat, dengan argumentasi yang telah tim kami sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tim pemerintah sangat setuju dengan tendensi mosi yang kita perdebatkan pada kali ini. Adanya data dan fakta semakin memperkuat perdebatan mosi ini layak untuk disetujui. Beberapa poin bijaksana yang akan menunjukkan kenapa kami tim pemerintah mampu memenangkan perdebatan pada kali ini. Yang pertama, kebijakan mana yang akan memberikan benefit? Yang kedua, dalam proposal mana keresahan mosi ini dapat terjawab? Pembicara pertama dalam tim kami sudah menyampaikan bagaimana sistem ekspor benih lobster ini bekerja, dimulai dari ketentuan dan regulasi yang mengatur kegiatan ekspor benih lobster ini. Namun tim oposisi tidak datang untuk menanggapi sistem yang kami buat. Mereka datang dengan 3 solusi yang mereka tawarkan dalam proposalnya. Yang pertama, mereka ingin memberikan edukasi. Yang kedua, mereka ingin memberikan modal. Yang ketiga, mereka ingin mengekspor lobster budidaya saja. Namun pembicara kedua telah merespon hal tersebut dan membuktikan bahwa proposal mereka tidak akan tercapai. Sedangkan dalam posisi kami telah membuktikan kepada Dewan Juri bahwa akan ada ketercapaian tendensi yang diinginkan oleh pihak oposisi maupun pihak pemerintah sendiri. Kami juga telah membuktikan bahwa keresahan yang ditimbulkan mosi akan terjawab, di mana tidak akan ada kepunahan populasi lobster di perairan dan tidak akan ada problematika ketika diimplementasikan di lapangan kerja. Pembicara ketiga juga telah menegaskan bahwa bagaimana ekspor benih lobster ini akan memberikan benefit nantinya dan secara eksklusif hanya akan tercapai di posisi kami. Kami sebagai tim pemerintah dengan bangga berdiri tegak membela tendensi perdebatan mosi pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dengan beberapa poin argumen yang sesuai dengan data aktualisasinya, sistematis, terstruktur, dan tidak terpatahkan hingga akhir, bahwa proposal kami lebih berhak dan layak untuk dimenangkan dalam perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, jalannya perdebatan kali ini memperlihatkan bahwa kami dari tim pemerintah lebih siap dan membawa banyak argumen komprehensif dengan bukti ekstensif yang semakin memperkuat tegaknya proposal kami hingga akhir. Oleh karena itu, usai sudah tandingan yang kami ajukan hari ini, dengan tugas-tugas pembicara yang sudah tuntas dan tegas tetap berdiri mendukung mosi kali ini, saya Raffi Agung Putra Ramdana beserta rekan tim berpikir kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang.